berpetualang bersama kami. Ini misi kami yang terakhir. Kami mau menuju istana kami. Kami kemarin sudah mendapat 9 koin. Yuk kita hitung koin yang kita dapat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay. Ditambah dengan koinku. Yeay. 7, 8, 9. 9 koin. Yeay. Semuanya ada 9 koin. Nah, kita simpan dulu ya. Oke. Teman-teman, koin-koinnya ada 9. Kita sebutkan ya satu-satu bersama dengan gerakannya. Teman-teman masih ingat kan? Pasti masih, Mario. Ikuti kami ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yeay. Hore, ada 9 koin. Teman-teman terus ikuti kami ya. Hai adik, selamat pagi. Wah, hebat tadi ya kita lihat bersama. Mario dan Luigi sudah berhasil mendapatkan 9 koin. 9 koin itu didapatkan dengan berusaha melakukan 9 karakter buah roh. Wow, hebat! Ya, hebat kan? Iya. Semoga adik-adik di rumah juga ya Tante. Iya. Mereka berhasil melakukan 9 Karakter buah roh ya. Ada apa aja ya 9 itu? Ada kasih, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. wah, keren adik-adik. Bisa semua, Bisa Tante. semua Tante. Iya. Tinggal satu lagi misi mereka, yaitu menuju istana. Apakah mereka berhasil? Nanti kita lihat sama-sama ya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita dengan menyanyi bersama lagu Satukanlah Hati Kami. Tuhan dan Raja
Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami semua di pagi hari yang indah ini untuk bersiap diri beribadah dalam ibadah anak di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mengasihi kami sehingga kami boleh selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Terlebih saat ini kami mau beribadah, Tuhan kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante Like, Ya, aku penasaran deh. apa tuh? Mau tahu kelanjutan petualangan Mario dan Luigi. Wah, Ada Iya. misi terakhir yang mereka harus kerjakan. iya. Apa Misi itu? apa itu? Wah, Mario, Ya. Mario lihat istananya sudah dekat. Iya, iya betul. Mario, ada 2 kotak di sini. Iya. Yang satu bertuliskan namaku Luigi, yang satu lagi namamu Mario. Iya. Berarti ini punya kita Mario. Kita ambil Kita ambil ya. Isinya apa ya Apa Mario? ya? Kita isinya buka apa ya. Kita buka. Luigi, kamu yang buka duluan. Aku duluan ya. Iya. Oke. Aku buka. Isinya apa ya? Wah, susah ya kotaknya. Pelan-pelan. Wah, isinya pertanyaan Mario. Coba baca Luigi. Aku baca ya Ya. pertanyaannya ya. Jika kamu punya teman yang ketahuan menyontek, apakah yang akan kamu lakukan? Wah, apa yang harus aku lakukan ya? Ayo, jawab Luigi. Gimana nih Mario? Apa ya? Aku nggak mau Aku nggak mau temenan sama dia kalau dia menyontek. Nggak mau, aku nggak mau temenan sama dia kalau menyontek. Oh gitu. Aku salah Mario. Itu tadi suara game over. Iya, kamu salah Luigi. Ya, aku salah deh. Iya. Sekarang aku yang buka kotaknya Oh, iya, ya. coba isi kotak Apa kamu ya apa, isinya Mario? ya? Wah, pertanyaan juga. Aku baca ya pertanyaannya. Iya. Jika kamu punya 2 coklat dan adikmu tidak punya coklat, Iya. maukah kamu memberikan coklatmu kepada adikmu? Waduh, susah banget pertanyaannya. Masa gitu aja susah Mario? Ayo jawab. Aku nggak mau kasih coklat aku, kan itu punya aku. Waduh, mereka gagal kan? Sayang banget. Ada 2 pertanyaannya dan mereka salah jawab. Seharusnya jawabannya apa ya adik-adik? Tahu nggak? Yuk kita jawab ya. Tante bacakan lagi ya pertanyaannya. Jika kamu punya teman yang kedapatan menyontek, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya adalah kita mau membantu teman untuk menjadi anak yang jujur. Betul Tante Like. Sekarang pertanyaan kedua. Aku bacakan ya. Oke, Tan. Jika kamu punya 2 coklat dan adikmu tidak punya coklat, maukah kamu memberikan coklatmu kepada adikmu? Adik-adik tahu jawabannya? Iya, betul. Kita mau berbagi coklat kita dengan adik
kita. Nah, itu baru jawaban yang benar. Betul, Tan. Semua pertanyaan itu bisa kita lakukan asalkan ada kasih dalam hati kita. Kita mau mengasihi semua orang dengan kasih Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yuk Om. Mari kita mengakui segala dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau memohon ampun kepada Tuhan jika kita masih sulit membantu, mengasihi teman-teman kita, dan doa pengakuan dosa kita akan dipimpin oleh adik Marjorie dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami karena kami telah membuat banyak dosa-dosa yang sering kami lakukan. Ajarilah kami agar kami tidak melakukan perbuatan itu lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mohon ampun dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Marjorie atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema saling membantulah kamu. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Tante Evi. Mari kita sama-sama memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Firman-Mu Pelita. Bagi kakiku
adik-adik, mari kita berdoa dulu memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kita baca. Dan tentunya dimampukan untuk melakukan nantinya ya. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, biar kiranya Tuhan Engkau boleh tolong kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa memahami firman-Mu, mengerti dengan baik, dan terlebih-lebih dapat melakukannya. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, yang menuntun dan membimbing kami. Tuhan juga berkati Tante Evi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita, Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat? Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Tante Evi baca dari sini. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Pasti adik-adik masih ingat, 3 minggu terakhir ini kita belajar tentang buah roh. Ada 9 karakter yang kita pelajari. Kita ulang ya. Sebentar, Tante Evi taruh Alkitab dulu ya. Ayo adik-adik kita ulang sebentar ya. 9 karakter buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, keren adik-adik. Nah, pagi hari ini kita juga mau belajar melalui firman yang tadi kita baca tentang saling membantu dan bertolong-tolongan, seperti yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia. Kita juga perlu diingatkan mengenai saling membantu dan bertolong-tolongan seperti itu adik-adik, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus di ayat 2 mengatakan, kita buka lagi ya Alkitab adik-adik. Di ayat 2 Rasul Paulus mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan menanggung beban.
Gimana caranya ya Tante Evi? Kami kan masih kecil-kecil, kemampuan kami masih terbatas. Ya adik-adik, betul. Nah, melalui firman Tuhan tadi kita akan melihat, kita akan belajar ada dua hal Rasul Paulus ingatkan dan ajarkan kepada kita. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan untuk kita saling membantu dalam hal memimpin orang ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita lihat lagi di firman yang tadi, di ayat 1. Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi adik-adik, Rasul Paulus itu mengingatkan kita, jika ada seseorang kedapatan berbuat dosa atau melakukan kesalahan, kita diminta untuk tidak dengan mudah atau cepat menghakimi orang yang melakukan kesalahan tersebut. Sebaliknya, Rasul Paulus mengajarkan kita semua, mengajarkan adik-adik untuk membantu orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar, tentunya dengan sabar dan lemah lembut. Sebagai anak Tuhan yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, adik-adik kita semua pasti sanggup melakukan hal tersebut. Contohnya gimana Tante Evi? Memimpin orang ke jalan yang benar. Tante Evi kasih contoh ya. Nah, contohnya nih, seperti keadaan sekarang ini nih. Karena pandemik COVID-19, adik-adik semua sampai sekarang masih melakukan aktivitas belajar atau sekolah secara online dari rumah. Mengerjakan PR dari rumah, ujian dari rumah, ulangan dari rumah, semuanya dari rumah. Lalu suatu hari mungkin adik-adik melihat adiknya atau kakaknya mencontek pada saat ulangan sekolah. Wah, nah itu bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik akan diam saja? Atau adik-adik malah marahin dia? Atau seperti Rasul Paulus tadi mengatakan, adik-adik dengan sabar dan lemah lembut mengingatkan adiknya atau kakaknya untuk tidak mencontek. Jadi misalkan peluk kakaknya, peluk adiknya, bilang ke dia, "Dek, Kak, jangan mencontek, karena hal itu tidak baik. Itu perbuatan yang tidak jujur. Itu menyedihkan hati Tuhan." Bukan malah dimusuhin, bukan malah dimarahin. Jadi harus tetap mengasihi, kemudian dengan sabar dan lemah lembut mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus, adik-adik pasti mampu melakukan itu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus juga, adik atau kakak yang tadi mencontek, pasti mereka juga akan berubah sikapnya menjadi lebih baik. Jangan seperti Luigi ya, yang tadi di role play kedua tuh. Luigi di role play kedua kan kita lihat dia ada pertanyaan tuh. Luigi, apa yang akan kamu lakukan kalau ada teman kamu yang mencontek? Luigi malah menjawab, "Aku tidak mau lagi berteman sama dia." Tidak boleh ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau berjanji untuk dengan sabar dan lemah lembut mengingatkan orang bila mereka ketahuan melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Nah, itu hal yang pertama adik-adik. Jadi Rasul Paulus mau kita adik-adik untuk membantu orang lain, memimpin mereka kembali ke jalan yang benar kalau orang tersebut ketahuan melakukan kesalahan.
kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk saling membantu dalam hal berbagi apa yang kita punya kepada sesama kita yang membutuhkan, terutama kepada saudara seiman adik-adik. Di ayat 6-10 di firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk berbuat baik dengan memperhatikan kondisi sesama, khususnya saudara seiman kita, dan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, juga menggunakan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Kita lihat ya di ayat 9 dan 10. Tante Evi bacain. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, gimana caranya Tante Evi? Kami kan memang masih kecil-kecil ya. Wah, banyak sekali adik-adik yang bisa kita lakukan membantu sesama kita. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu dengan keluarga dan dari rumah. Misalkan nih, adik-adik kan sekarang belajar semua di rumah online. Kemudian melihat adiknya, seorang kakak melihat adiknya kesulitan mengerti pelajaran di sekolah, atau adiknya kesulitan mengerjakan tugas dari sekolah, atau bahkan mungkin kesulitan mengerjakan aktivitas dari sekolah minggu. Nah, kakak seharusnya bisa membantu adiknya. Adiknya didekati, "Dek, kamu ngerti nggak tadi pelajaran di sekolah?" Atau kakak bisa bantu tidak mengerjakan tugas dari sekolah atau dari sekolah minggu, aktivitasnya maksud Tante Evi. Jadi bisa mulai dari rumah adik-adik, membantu adiknya yang mungkin kesulitan mengerjakan tugas sekolah, kesulitan mengerjakan aktivitas sekolah minggu, atau bahkan tidak mengerti mengenai pelajaran di sekolah. Jadi bisa membantu. Itu satu contoh. Contoh lain nih, dari di rumah juga, adik-adik bisa membantu mama papa dengan mengambil bagian mengerjakan beberapa tugas di rumah. Bisa mulai dari misalkan kamarnya lah, tempat tidurnya dirapikan sendiri, kamarnya dibersihkan sendiri, tidak perlu nunggu mbak yang membersihkan, tidak perlu nunggu mama yang membersihkan. Jadi adik-adik sudah bisa membersihkan kamarnya masing-masing. Itu juga sudah membantu adik-adik. Contoh lain, misalkan di luar rumah atau di luar keluarga. Adik-adik masih ingat beberapa minggu lalu ada aktivitas dari sekolah minggu, di mana adik-adik diminta untuk mengumpulkan sebagian uang jajan, misalkan sebagian uang tabungannya dikumpulkan untuk teman-teman yang kesulitan membeli kuota, atau untuk teman-teman yang kesulitan membeli peralatan sekolah, buku pelajaran. Nah, Tante Evi lihat tuh banyak sekali adik-adik yang tergerak dan begitu suka cita mengumpulkan sebagian dari tabungannya untuk dibagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu juga sudah membantu adik-adik. Itu keren bahkan. Berarti adik-adik peduli dengan sesama, peduli dengan teman-teman yang lain yang sekarang ini mungkin sedang kesulitan. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adik-adik. Kita mau berbagi apa yang kita punya kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada yang membutuhkan, dan khususnya kepada saudara-saudara kita yang seiman. Tidak seperti Mario yang di roleplay kedua tadi. Tadi adik-adik lihat di roleplay kedua, Mario punya kita ditanya, apabila Mario punya 2 coklat, apakah Mario mau berbagi kepada adiknya? Mario malah jawabnya, aku tidak mau berbagi, aku mau menyimpan coklatnya buat aku sendiri. Itu tidak baik ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan,
yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mau saling berbagi, saling membantu, dan bertolong-tolongan satu sama lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Dan itu juga artinya kita memenuhi hukum Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik tetap semangat dan sukacita untuk selalu mau membantu dan bertolong-tolongan dengan sesama ya adik-adik. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena ada Roh Kudus yang akan membantu dan memampukan adik-adik. Nah, ayat hafalan pagi ini kita baca dari Galatia 6 ayat 2. Tante Evi taruh Alkitab dulu ya, karena ini ada gayanya nih, ada gerakannya. Adik-adik baca dari rumah ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kita ulang ya, sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke adik-adik, tetap semangat. Roh Kudus akan selalu menolong adik-adik untuk dapat saling membantu dan bertolong-tolongan. Ayo adik-adik, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita baca. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan untuk mau saling membantu dan bertolong-tolongan satu sama lain. Kami berjanji, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau saling membantu, kami mau bertolong-tolongan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan membantu kami dan menolong kami untuk kami taat melakukan firman Tuhan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang penasaran? Kira-kira Mario dan Luigi bisa tidak menyelesaikan misi mereka dan sampai ke istana? Apa sih misi terakhirnya Mario dan Luigi? Ayo kita lihat sama-sama ya adik-adik. Apakah Mario dan Luigi sampai nih ke istananya? Ayo kita lihat. Ya, kita berdua gagal menjawab pertanyaannya. Kita tidak bisa masuk ke istana kalau kita gagal terus. Iya sih, betul. Wiki, apa itu yang kamu pegang? Apa itu? Enggak. Tadi aku lihat kamu megang coklat. Enggak ada apa-apa. Iya, tadi aku lihat. Enggak, aku nggak pegang apa-apa. Tadi aku lihat kamu megang coklat. Dari mana kamu dapat itu? Coba, mana? Jadi gini Mario. Gimana? Tadi aku nemu coklat ini dan nggak ada pemiliknya. Jadi aku ambil deh. Ya, nggak boleh begitu, Luigi. Itu kan bukan punya kamu. Gimana kalau yang punya coklat itu nyari-nyari? Kan kasihan, dia udah kehilangan coklatnya. Luigi harus balikin ya. Tapi ini kelihatannya enak sekali Mario. Aduh, Balikin. enak ini kelihatannya Mario. Oke. Baiklah. Ayo kita
kita balikin ya? Iya, kita ke sana ya. Kita balikin ya? Iya. Oke. Di mana ya? Tadinya ada di sini. Aduh. Di mana? Aduh. Di mana ya? Mario, Ya. tadi aku nemu coklatnya di sini. Oh, di sini ya. Jangan-jangan nenek itu pemilik coklatnya. Mana ya? Iya kali ya. Oh, coba ya, aku tanyakan ya. Iya. Nenek lagi cari coklat. Iya, aku lagi cari coklat. Tadi di sini taruhnya. Iya, tadi ada di sini. Oh, ini coklatnya bukan, Nek? Iya, ini dia coklat aku betul. Oh, iya, ini punya Iya, nenek. terima kasih ya, Nak. Ini coklat buat cucuku. Terima kasih ya. Kamu sudah membantu aku menemukan coklat aku. Sama-sama, Nek. Aku juga senang bisa membantu nenek. Iya, terima kasih ya, Nak. Aku pergi dulu. Ya, Nek. hati-hati, Nek. Hati-hati ya, Ya, terima Nek. kasih. Iya, Nek. Itu pemiliknya, Mario. Iya. Wah, nenek itu pasti senang ya sudah dapat ya. Iya, betul. Luigi, Iya. kamu hebat loh, keren kamu. Sudah mengembalikan coklatnya kepada nenek. Wah, keren kamu, hebat Luigi. Kamu juga hebat, Mario. Mau membantu aku, mengingatkan aku dan memperbaiki kesalahan aku. Dan tidak meninggalkanku. Terima kasih, Mario. Sama-sama Luigi. Mario, lihat. Kita sudah di istana. Oh, Iya, betul. Ternyata membantu nenek tadi adalah misi terakhir kita. Iya, kita sudah di istana, Mario. Kita berhasil. Wah, ternyata ketika Mario membantu Luigi untuk mengembalikan coklat dan mereka membantu si nenek menemukan coklatnya, itulah misi terakhir mereka. Nah, adik-adik, apakah kita juga mau membantu teman kita yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahannya? Maukah adik-adik menjadi penolong bagi teman-temanmu? Wah, keren. Adik-adik bersedia membantu temannya. Iya Tante, keren. Kita mau saling membantu, mendukung, dan mendoakan teman-teman kita. Kita mau seperti mentega dan roti yang saling melengkapi dan mendukung dengan teman-teman kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Mentega dan Roti. Ya Om! Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega
Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan kepada kita semua. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Di akhir ibadah, adik-adik boleh kasih ke papa atau mama untuk nanti ditransfer ke rekening gereja. Iya. Nah, untuk menyambut persembahan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Iya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Whitney dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Whitney yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang lain yang mau memimpin doa, baik doa pengakuan dosa maupun doa persembahan, bisa menyampaikan kepada tante dan om sekolah minggunya agar dijadwalkan. Nah, adik-adik harus semangat selalu ya. Kalau ada pengulangan videonya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul, Tante. Aktivitas kita hari itu, ini adalah membuat video kegiatan menolong atau membantu orang lain. Boleh orang tua, Papa, mama, kakak, atau adik. Nah, adik-adik, aktivitasnya dikerjakan setelah ibadah selesai ya. Sekarang kita mau lihat dulu tayangan info penting berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan
tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mungkin sudah ada di antara adik-adik yang masuk sekolah, meskipun masih terbatas. Adik-adik tetap jaga prokes ya di sekolah. Ingat pesan mama dan papa dan guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Pekan Anak. Kores! Sudah minggu depan loh Tante. Iya betul. Kita akan beribadah bersama pada tanggal 3 Oktober 2021 jam berapa Tante? 3 sore. 3 sore Jam melalui 15. Zoom. Nanti pengumuman pemenang lomba akan diumumkan setelah ibadah. Oh ya, satu lagi. Hari ini juga tanggal berapa sekarang? 26 September September adalah batas pengumpulan terakhir untuk lomba storytelling, cover lagu, dan melukis. Ayo adik-adik yang belum kirim, buruan kirim ya, buruan semangat ya. Semangat. Untuk lomba mendekor background akan kita lombakan pada tanggal 3 Oktober. Foto backgroundnya dikirim dari pukul berapa Tante? 10 sampai 12 siang. Di tanggal 3 Oktobernya ya, Iya. sebelum ibadah bersama. Iya. Nah, adik-adik kirimnya melalui WhatsApp grup Iya. peserta lomba. Oke. Adik-adik, ibadah kita pagi ini hampir selesai. Ingat, kita harus selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita saling mau membantu satu sama lain. Karena dengan saling membantu, kita sudah melakukan hukum Kristus. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sudah sertai ibadah kami pada hari ini, dan saat ini kami sudah akan menyelesaikan ibadah kami. Ajari kami Tuhan untuk mau saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Bapa, kami mengingat minggu depan kami akan merayakan Pekan Anak. Kiranya Engkau sertai kami semua supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Hadirlah di tengah perayaan Pekan Anak itu, sertai setiap internet yang ada, semuanya agar semua berlangsung dengan lancar. Engkau persiapkan setiap anak-anak yang sedang ikut lomba, biarlah mereka dapat mengikuti lomba dengan baik. Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati pelajaran kami di sekolah. Untuk kami adik-adik semua yang saat ini sudah mengikuti sekolah di sekolah langsung secara terbatas, Engkau berkati mereka semua. Engkau berikan kesehatan bagi mereka supaya mereka dapat bersekolah dengan baik. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati. Luigi, Yes, Mario. terima kasih ya Luigi. Sudah bantu aku, sudah temani aku mengumpulkan koin-koin. Dan juga menyelesaikan misi terakhir kita. Yes, Mario. Aku juga terima kasih. Kita sudah bersukacita bersama-sama. Dan kita tiba di istana. Iya, betul. Teman-teman terima kasih ya. Kalian juga semuanya sudah mengikuti petualangan kami. Ya, teman-teman yang di rumah, jangan lupa ya, selalu sayang Tuhan Yesus. Dan terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat ya teman-teman, buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat juga ya teman-teman untuk saling menolong dan membantu. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a.